Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa kembali dengan saya dari jurnalis World News. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mohon kiranya di subscribe agar dapat memberikan kelanjutan siaran-siaran kita berikutnya. Saudara-saudara sekalian, pada saat ini saya berdiri di hadapan atau di muka Monumen Perjuangan Kota Palembang. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengambil tema sejarah Kota Palembang atau awal sejarah Kota Palembang. Sebuah prasasti bertuliskan huruf Pallawa dengan bahasa Melayu kuno diketemukan di Kampung Kedukan Bukit di tepi Sungai Tatang, Palembang Barat pada tanggal 29 November 1920. Prasasti dikenal sebagai prasasti Kedukan Bukit. Setelah diteliti oleh para pakar, terutama para ahli epigrafi, maka diketahui bahwa prasasti tersebut berkerangka tahun 682 Masehi dengan bacaan sebagai berikut. 1. Selama tahun Saka tahun lewat 604 pada hari ke-11. 2. Parok terang bulan Waisaka dapun tahyang naik. Perahu mengambil Sindayata pada hari itu ke-7 para terang. 4. Bulan Jesta dapun tahyang bertolak dari Minanga. 5. Sambil membawa 20.000 tentara dengan perbekalan. 6. Sebanyak 200 peti berjalan dengan perahu dan yang berjalan kaki sebanyak 1.000. 7. 312 datang di muka Upang dengan sukacita pada hari kelima Parok terang bulan. 9. Dengan cepat dan penuh kegembiraan datang membawa Wanua. 10. Sriwijaya menang, perjalanan berhasil dan menjadi makmur senantiasa. Bukhari beranggapan bahwa pembangunan Wanua di sini pada tanggal 16 Juni 600 adalah merupakan apa yang sekarang disebut peletakan batu pertama dari suatu pembangunan kota yang sekurang-kurang terdiri atas istana raja, rumah para pejabat kerajaan dan tempat peribadatan. Di mana tepatnya letak kota yang pertama itu tergantung dari hasil ekspasi menurut berita Arab. Di dalam kota Sriwijaya bersihnya ada kolam besar di hadapan istananya. Pendapat Bukhari tentang peletakan batu pertama pendiri kota Palembang ini tidak dapat diterima oleh beberapa pihak, terutama yang beranggapan bahwa ibu kota Sriwijaya Palembang telah ada sebelum kedatangan pendeta Cina Itsing pada tahun 671. Profesor Selamat Mulyana tidak sependapat dengan Bukhari tentang pendirian kota. Akan tetapi yang didirikan pada tanggal 6 tersebut adalah vihara. Selamat Mulyana mendukung J.G.D. Kespris dari hasil bacaan atas fragmen Siddhartha yang kurang lebih 8 bulan setelah prasasti Kedukan. Oleh karena ekspedisi dimaksud sesuai dengan sumpahnya adalah untuk pendirian vihara. Terlepas dari pendapat kedua itu, umumnya sependapat bahwa Palembang adalah pusat kerajaan Sriwijaya sebagai ibu kota pada masa pengaruh Hindu dan Buddha waktu itu. Maka menurut Robert N. Gilden, ibu kota bukan saja pusat politis dan budaya dari suatu bangsa, ia pun merupakan pusat magis dari kerajaan. Adanya kepercayaan tentang kesejajaran antara makro kosmo dan mikro kosmo, antara jagat raya dan dunia manusia menurut kepercayaan Menurut doktrin Brahma, jagat diterima dari jauh dipa, sebuah bentuk lingkaran terletak di pusat dikelilingi oleh 7 buah samudra berbentuk cincin dan 7 buah benua lain berbentuk cincin juga. Menurut susunan Buddhisme, Gunung Meru menjadi pusat dari jagat raya. Gunung ini seluruhnya dikelilingi oleh 7 barisan pegunungan, masing-masing dipisahkan sesama oleh 7. Di luar rantai pegunungan terakhir letak lautan dan di dalam lautan dijumpai 4 buah benua, masing-masing pada penjuru mata angin. Benua terletak di selatan Gunung Meru adalah Jambu Dwipa, tempat tinggal umat manusia. Jagat raya itu dikelilingi oleh sebuah dinding besar yang terdiri dari batu-batu karang, disebut barisan cakrawala. Sebagai jagat raya menurut cita pikiran kepercayaan Brahma Buddha berpusat Gunung Meru. Gunung Meru pada pusat ibu kota, kalau bukan akan menjadi pusat geografis.
Sedangkan samudra-samudrannya kolam-kolam, terusan-terusan, dan lainnya. Di selatan Bukit Seguntang, rangkaian pegunungan adalah tembok keliling keraton. Kampung Karanganyar di mana ada Punta Hyang mendirikan perkampungan merupakan daerah rawa. Di antaranya, pekerjaan besar memerlukan waktu yang lama dan sangat lama sekali. Saluran terbanyak adalah Suak Bujang yang membelah Bender, Utara Musi sepanjang 3.300 meter. Pekerjaan perguruan rawa dan pemangkasan talang oleh tim Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dengan membuat lubang bor di beberapa tempat di Kampung Karanganyar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.